Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pagi pada saat ini. Bagaimana kabarnya saudara-saudara? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Mari bersama dalam saat teduh pagi Senin 4 Oktober 2021. Kita bersama-sama merenungi, menulis, dan memberitakan. Bacaan kita dari Lukas pasal 1 ayatnya yang ketiga akan menjadi bacaan kita pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji syukur ya Tuhan, kami kembali dipertemukan dalam teduh pagi kami pada saat ini. Dalam kami mengawali hari baru dalam minggu baru pada saat ini, di awal pekan kami Tuhan. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu lewat teduh pagi kami. Tuhan sertai kami semua dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Lukas pasal 1 ayat yang ketiga akan menjadi bacaan kita saat ini. Firman Tuhan, "Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu, dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu." Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita bermedia sosial, kita bisa mengupdate status dan kondisi-kondisi catatan-catatan yang kita bisa bagikan kepada orang lain. Dan setiap kita membuka situs jejaring sosial, kita selalu diperhadapkan pada sebuah kolom di mana kita bisa menulis pesan pendek atau apa saja yang terlintas dalam benak kita. Beberapa orang mempergunakan fasilitas ini dengan penuh tanggung jawab, tetapi juga banyak yang tidak bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial. Kata-kata yang tidak menyenangkan atau kata-kata yang menyinggung orang lain atau bahkan informasi yang bersifat hoaks menjadi konsumsi publik ketika tidak digunakan secara bertanggung jawab. Karena begitu mudahnya tangan kita bisa menulis dan mengirimkan kepada orang lain dengan dipublikasikan melalui jejaring sosial yang kita miliki. Saudara-saudara, saking mudahnya dalam kita menulis atau si pelontar tulisan bisa dengan ceroboh, tidak mempedulikan pengaruh bagi orang yang membacanya. Dan kita lihat dalam bacaan kita tadi, sangat berbeda dengan penulis Lukas. Ia sangat peduli bagaimana pemberitaan tentang kehidupan Yesus dapat mempengaruhi mereka yang mendengarnya. Kita lihat dalam bacaan kita tadi bahwa Injil Lukas ini ditujukan kepada Theophilus dan juga kepada kita yang membaca pada saat ini. Lukas dengan sengaja menyelidiki segala peristiwa dengan seksama dari mulanya untuk memastikan bahwa semua yang diberitakan adalah sebuah kebenaran dan dapat menguatkan iman orang yang telah membaca, dapat memotivasi, memberikan penguatan kepada orang yang membacanya. Dan kita lihat juga bahwa Lukas juga berusaha membukukannya secara teratur, secara tertib, agar tidak menimbulkan kebingungan-kebingungan, tidak menimbulkan pemahaman yang keliru saat orang membacanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebuah buku yang baik akan sangat membantu meluruskan banyak hal. Kita dapat memahami dengan mungkin hanya sekali membaca kita bisa langsung memahaminya. Dan hari ini kita diajak meneladani penulis Injil Lukas yang menulis dan mempublikasikan sebuah tulisan dengan baik, dengan tulisan yang pendek atau tulisan yang panjang. Saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap tulisan yang kita publikasikan pasti akan membawa pengaruh kepada orang lain.
Ketika tulisan kita itu membawa motivasi, maka membuat orang menjadi semangat. Tetapi ketika tulisan kita itu, kata-kata kita itu dalam bermedia sosial, khususnya dalam konteks kita sekarang, ketika itu informasi yang tidak benar kita bagikan, maka itu juga bahkan bisa merusak daripada orang yang membacanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah kita memastikan kebenaran berita yang akan kita sampaikan dan memilih cara dalam menyampaikan secara tepat. Agar siapapun yang membacanya, dia kemudian dikuatkan imannya dan terlebih dibawa pada sebuah pengenalan kepada Kristus. Mari saudara-saudara, kita menggunakan media sosial khususnya dalam kita masa modern pada saat ini, mempergunakan media sosial dengan bijak, dan terlebih kita menjadi orang yang memberikan motivasi kepada orang lain, membawa semangat kepada orang lain, sehingga kita dewasa menggunakan media sosial, terlebih kita gunakan dalam pemberitaan firman Tuhan yang kita bisa sampaikan kapan saja, dimanapun, dan orang bisa terkuatkan imannya dalam membaca setiap apa yang kita posting, apa yang kita bagikan kepada orang lain. Mari saudara-saudara, kita menulis dan memberitakan firman untuk sebuah kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu Tuhan, kami boleh bersama-sama dalam perenungan kami pada saat ini. Kami mau menulis, kami mau memberitakan sebuah motivasi, terlebih kami mau memberitakan firman Tuhan. Bapa dalam surga, dalam masa-masa modern, dalam dunia milenial pada saat ini, kami mau mempergunakan media sosial sebagai wadah, sebagai tempat untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kasih Kristus yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, terima kasih untuk fasilitas ini. Kami boleh menjangkau Tuhan. Bapa dalam surga, berkati kami dalam kami beraktivitas hari ini. Sertai kami sepanjang 1 minggu ke depan, terlebih hari ini Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikian saat teduh pagi kita pada saat ini. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita.